Oke, kita masuk ke video terakhir yaitu finishing touch terhadap menu bar yang sudah kita buat. Sebelum kita mulai finishing, ada satu hal yang ingin saya ubah, yaitu jika Anda perhatikan saat kita membuat dia jadi text align center teks ini, eh, terlihat bahwa tabelnya ini semakin tinggi ya. Ini karena paragraf marginnya saya hapus karena saya masukin ke text align center. Saya merasa nggak perlu. Otomatis paragraf kita sekarang memiliki margin default dari HTML itu sendiri ya. Bisa kita lihat warna kuningnya di Firebug ini itu adalah marginnya. Jadi kita akan buang terlebih dahulu margin kita supaya tabel kita tingginya kembali ke semula. Kita buat elemen baru style di sini, menu bar yang P. Oke, paragraf kita set marginnya adalah 0. Oke, kita balik ke semula dan ya, kita sudah balik ke 40 pixel sekarang tinggi kita. Oke, kita sekarang mulai masuk ke finishing. Yang pertama adalah saya kurang suka dengan border kotak seperti ini ya, terlalu kaku menurut saya dan kurang dinamis untuk mengikuti perkembangan zaman. Sekarang itu banyak sekali yang sudah bulat-bulat ya, nggak statis kotak seperti ini. Jadi untuk developer awal dulu belum ada cara yang langsung untuk bisa membuat border. Anda harus buat image yang ada bordernya, Anda save sebagai PNG atau GIF supaya ada transparansi di belakang cornernya ini, lalu Anda masukkan gambar itu sebagai background. Tapi itu zaman dulu. Untuk sekarang sudah ada CSS3 yang bisa mengimplementasikan langsung border itu di style langsung tanpa kita harus susah-susah buat gambarnya. Oke, yang kita pengen buat border cornernya itu adalah tabelnya. Jadi nama stylenya adalah border corner. Kita bisa set untuk ke empat cornernya, tapi jika kita masukin satu value maka nilai itu akan langsung terimplementasi ke semua corner. Saya ingin masukkan 10 pixel karena tinggi kita adalah 40 pixel. Kita akan coba lihat. Save. Oke, sebenarnya nih ada cornernya, tapi eh sorry, bukan border corner, border radius. Ya, saya sambil ngomong jadi salah. Sebenarnya ini ada radiusnya, jika Anda perhatikan ada spasi putih, tapi karena TD kita nggak kita set, jadi cornernya ya kita nggak set tuh untuk TD-nya, jadi TD-nya kotaknya masih tetap kotak. Nah, kita bisa sebenarnya seperti ini, jadi TD-nya juga kita border radiusin, tapi hasilnya di luar yang saya inginkan, yaitu bordernya bukan cuma di sini, tapi sampai ke sini-sini ya. Saya nggak mau. Ya, jika Anda suka ya silahkan, tapi saya nggak mau seperti ini. Nah, saya pengennya cornernya di sini aja, di 4 corner luar. Jadi caranya adalah ada dua cara. Yang pertama kita bikin kelas di TD yang kita mau buang, dan di kelas itu nanti kita spesifikasikan corner apa sih yang kita mau nggak pakai, radius apa, bordernya ini kita nggak mau. Jadi jika kita perhatikan di sini, aku sebenarnya nggak butuh ya border di atas dan bawah. Saya hanya butuh yang di sini doang. Jadi kita bisa spesifikasikan bordernya jangan semua, tapi border yang right dan border yang left. Nah, ada 4 sebenarnya, top sama bottom juga ada, tapi karena saya nggak spesifikasiin, harusnya itu nggak tertulis di sini. Jadi hanya ada di kiri dan kanan aja. Oke. Nah, tapi di ujung ini kita bisa buang. Nah, buangnya tadi bisa pakai kelas, atau di CSS ini ada pseudo class yang bisa berfungsi untuk menspesifikasikan TD apa yang ingin kita kelaskan, ini kita stylekan secara khusus beda. Nah, kalau tadi ada link, ada visited, di sini ada yang namanya first child sama last child. Jadi menu bar TD first child, anak pertama. Kenapa saya sebut anak pertama? Kita lihatnya dari struktur ya. TD ini dia adalah sebuah child dari parent. Parentnya adalah TR karena dia ada di dalam TR. Jadi ngelihatnya begitu. Jadi saat kita menentukan first child,
kita melihat ini dari mata si parent, yaitu dari mata si TR-nya. Nah, TR-nya ini punya berapa anak sih? Banyak. Ada TD, ada A, ada P, ya kan? Tapi yang kita ingin spesifikasikan adalah yang TD. Jadi kita lihat dia TD-nya ada berapa? Oh, TD-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Itu adalah child-nya. Kalaupun di dalam ada child lagi, ada table lagi, terus ada TD-nya, itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung hanyalah generasi yang pertama aja. Jadi ada 5 child, dan child pertama adalah yang ini, dan last child adalah yang ini. Jadi kita bisa panggil TD yang khusus tanpa harus kita buat class dengan menggunakan pseudo class ini. Yaitu yang ini kita akan buang border left-nya. Jadi border left-nya saya buat non. Seperti itu. Gak usah pakai huruf kapital sih sebenarnya. Saya kepencet aja caps lock-nya. Seperti itu. Lalu kita copy paste. Kita sekarang yang last child. Sekarang right-nya yang non. Right non. Jadi sisanya akan tetap ngambil dari sini. Text lainnya tetap center, ini tetap center, tapi khusus yang border left akan ditumpuk dengan value ini, sedangkan yang last child untuk right akan ditumpuk dengan value ini. Jadi hasilnya adalah ada bordernya kecuali yang paling kiri dan yang paling kanan, ya. Jadi itu cara untuk membuat cara memanggil pseudo class untuk mempermudah. Lalu saya pengen juga backgroundnya nggak kaku warna abu-abu doang, tapi saya pengen sedikit gradasi. Nah, dalam penentuan gradasi Anda bisa aja gampangnya menggunakan image, tapi yang perlu diperhatikan adalah Anda harus mempertimbangkan klien kita yang buka web kita itu siapa sih. Kalau dia di pelosok dan internetnya lagi pas-pasan, kalau Anda memiliki sebuah web yang konten image banyak sekali, contohnya aja Anda buka Facebook di koneksi WiFi cafe. Nah, itu kan pasti loadnya lama sekali karena ada banyak picture, ada banyak konten ya. Anda kebayangkan jika web Anda penuh dengan gambar, itu akan mempersulit dan memperlambat koneksi internet klien Anda. Jadi, hindarilah penggunaan image yang terlalu berlebihan. Instead, Anda bisa menggunakan CSS untuk membuat sebuah background gradasi. CSS 3 sekarang sudah disediakan untuk menggunakan gradasi, yaitu Anda bisa cek di sini colorzilla.com gradient editor. Oke. Nah, di sini Anda bisa membuat gradasi bahkan sampai detail. Jadi Anda ingin gradasi lagi di sini, Anda ingin gradasi lagi ini, Anda ingin ini warnanya merah, ya. Atau yang ini Anda ingin warnanya kuning. Jadi macam-macam banget. Dan ini semua hanyalah di CSS. Anda bisa lihat tampilannya di sini. Ya, tentunya berhubung saya asal-asalan ini jelek sekali ya. Tapi saya ingin capai adalah gradasi dari warna saya sekarang, yaitu warnanya abu-abu, DD ke sesuatu yang lebih gelap. Yaitu kalau dari D mungkin AA. Lalu kita buang sisanya di sini, sorry. Ini kita buang semua karena saya nggak butuh. Dan selain ini juga Anda bisa set transparansinya, ya. Tapi saya pengen di sini 100% aja. Nah, lalu di sini Anda bisa set juga dia mau diagonal, mau horizontal, mau vertikal. Jadi banyak macam Anda bisa set. Nah, saya ingin dia dibuka di Firefox. Jadi saya hanya akan copy paste yang Firefox aja. Anda bisa copy paste semua sebenarnya supaya bisa compatible di Firefox, Safari, di Chrome, di Opera, di Internet Explorer, macam-macam. Tapi saya hanya ingin buka di Firefox, jadi saya akan copy ini aja biar nggak panjang-panjang. Kita masuk ke menu bar kita, ya, backgroundnya kita ganti dengan value itu. Kita coba save dan kita lihat hasilnya. Ya, ada gradasinya sekarang. Nah, walaupun demikian, seperti yang saya katakan, ada banyak web browser yang tidak kompatibel dengan gradasi ini. Contohnya IE, Internet Explorer, setahu saya masih belum kompatibel. Nggak tahu ya yang versi terakhir. Tapi berhubung saya juga jarang pakai. Tapi untuk amannya, Anda bisa mengamankan gradasi ini dengan cara kita print screen halaman web kita dan kita masuk ke sebuah image editor. Kita buat new di sini, nggak perlu gede-gede, sekitar 600 kali 400 aja. Oke, kita paste di sana dan kita perhatikan ini adalah menu bar kita, ya kan?
Kita barusan print screen ya. Kita sebenarnya perlu 1 pixel aja tebelnya dari atas sampai bawah ya. Kita copy dan kita buka halaman baru. 1 pixel, saya ngambil 2 pixel. Tingginya pastiin sama 40 pixel. Kita oke. Kita paste di sini. Nah, kenapa saya hanya bikin 1 pixel aja lebarnya? Karena yang saya pengen itu kan sebenarnya gradasi secara vertikal. Jadi dari kiri ke kanan tuh sama semua, gradasinya dari atas ke bawah ya, secara vertikal bukan secara horizontal. Jadi saya akan set 1 gambar aja dan dia akan repeat ke semua yang kita implementasikan yaitu dalam TD. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Satu, ini akan mempercepat proses download dari klien Anda karena yang di-load hanyalah 1 gambar dan dia akan di-repeat oleh HTML itu sendiri. Dan yang kedua, di server Anda juga kapasitasnya akan jauh lebih ringan, akan jauh lebih sedikit karena ya gambar segini paling berapa kilobyte sih? Kita coba save ya. Kita coba save. Ctrl Shift Alt S kalau di Photoshop supaya masuk ke save yang paling ideal. Di sini pilihannya kita bisa set sebagai PNG, save, lalu kita masuk ke folder Indo Web Class, dokumen Indo Web Class, menu bar. Nah, kita buat folder baru namanya image. Jadi di sini adalah kumpulan dari image-image kita. Kita set namanya adalah menu bar dash, bukan dash ya, strip bg.png. Oke, kita udah save file ini. Kita masuk ke CSS kita lagi dan sekarang kita ubah backgroundnya. Value-nya sekarang menggunakan image. Jadi kita akan melink sebuah URL ya menggunakan kurung seperti ini dan kita masukkan kutip 1. Jadi kita di sini ada di file CSS, jadi kita harus keluar dulu. Lalu kita masuk ke folder image dan masuk ke file kita yaitu menu bar strip bg.png. Jadi dengan seperti ini otomatis di browser manapun akan compatible karena format PNG otomatis compatible. Nah, yang perlu diperhatikan border corner ini setahu saya di Safari dan di Internet Explorer belum compatible sekarang. Nggak tahu ya Internet Explorer yang terbaru, tapi setahu saya Safari terbaru pun belum compatible yang border. Jadi Anda perlu perhatikan itu, tapi itu nggak terlalu penting. Jauh lebih penting background color, karena kalau background color nggak keload otomatis jadi putih gambarnya sesuai dengan warna belakang ya. Jadi kebayang jika Anda ingin punya teks yang putih di sini otomatis nanti menu bar Anda nggak kelihatan. Oke, kayaknya segitu aja tentang sebuah modul menu bar yang ingin saya sharingkan. Sisanya Anda bisa coba-coba sendiri. Kita ketemu lagi mungkin nanti di tutorial selanjutnya atau langsung masuk ke project lain. Oke, terima kasih.